Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinyanyikan bersama, yang menggambarkan kepada kita tentang Tuhan yang baik itu mengasihi semua anak, tanpa memandang latar belakangnya, tanpa memandang asal-usul dan status sosial di dalam masyarakat. Pembacaan hari ini, Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 ditentukan karena berkaitan dengan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin. Karena itu tema yang ditentukan oleh bangsa ini dalam peringatan Hari Anak adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan tagline-nya adalah Anak Indonesia Gembira di Rumah. Karena situasi pandemik 19 ini mengakibatkan seluruh aktivitas berlangsung di rumah, termasuk anak-anak. Anak-anak belajar di rumah dan bermain di rumah. Dan karena itu tentu orang tua menjadi guru, berperan sebagai guru untuk mendampingi anak-anak supaya mereka betah belajar di rumah. Walaupun kita sadar bahwa tidak semua orang tua bisa berperan sebagai guru. Malah beberapa bulan ketika anak belajar di rumah, orang tua menjadi stres. Ketika melakukan wawancara, banyak orang tua yang menjadi stres. Karena harus berjuang untuk bagaimana mendampingi anak belajar, bagaimana berperan sebagai guru di sekolah, mengambil peran para guru di sekolah dan dilakukan di rumah oleh orang tua. Dan mungkin saja anak-anak juga menjadi stres karena harus menyesuaikan diri, mamanya atau papanya sekarang berperan ganda sebagai mama dan papa, tetapi sekaligus sebagai guru yang tidak pernah punya pengalaman sebagai guru harus berperan. Jadi dua-dua pihak itu stres. Orang tua stres karena mesti memainkan peran sebagai guru, tapi anak-anak juga stres karena menyesuaikan diri dengan papa mamanya yang berperan juga sebagai guru. Tapi itulah yang mesti dilakukan. Menjamin bahwa hak anak untuk belajar terpenuhi supaya dia bisa mewujudkan cita-citanya dan Indonesia semakin maju, dikatakan. Tapi situasi ini juga mungkin membuat anak tidak betah di rumah karena stres, karena orang tua stres. Kalau orang tua stres pasti marahnya lebih banyak daripada membimbing. Kadangkala anak juga mungkin merasa bahwa dia tidak nyaman di rumah. Kita bisa balik melihat ke belakang ketika terjadi kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuknya, kekerasan fisik, kekerasan verbal, caci maki, sumpah serapah, tetapi juga kekerasan seksual. Kekerasan-kekerasan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak dikenal, tetapi justru kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang dekat, oleh anggota keluarga. Karena itu mungkin sekali lagi anak-anak merasa terusik dan terusir dari rumah yang mestinya menjadi tempat yang aman, tapi justru banyak rumah tangga, banyak rumah yang tidak nyaman, tidak aman bagi anak-anak. Hal ini bisa kita lihat di dalam kisah Ismail dan Ishak. Bacaan hari ini menggambarkan bagaimana dua anak ini bisa bermain bersama.
bercendah gurau bersama, sebagaimana anak-anak apa adanya. Kalau mereka saling menyakiti, beberapa saat kemudian sudah baikan lagi. Tidak ada dendam di antara anak. Tetapi justru kemesraan, kebersamaan, bermain bersama, bergembira bersama, justru mengusik ketenangan orang tua. Dan karena itu kakak dipisahkan dari adiknya. Dan kalau kita bertanya kepada anak untuk dipisahkan, pilihannya pasti mereka memilih untuk tetap bersama. Adik dan kakak tidak mau dipisahkan oleh apapun, dengan alasan apapun. Tetapi kuasa orang tua tidak bisa dibantah. Adik dan kakak harus berpisah demi kepentingan kesenangan orang tua, sesungguhnya bukan anak. Dalam peristiwa Ishak dan Ismail yang melibatkan orang tua Sarah dan Abraham pada satu pihak dan Hagar pada pihak yang lain, kita bisa melihat penderitaan yang dialami sungguh luar biasa. Hidup Ismail terancam karena jauh dari kehangatan semua anggota keluarga, jauh dari sumber penghidupan. Makan dan minum menjadi ancaman. Tapi di sini dikatakan Allah mendengar tangisan anak. Sekali lagi, Allah mendengar tangisan anak. Tuhan tidak pernah diam. Dia mendengar jerit tangis anak yang terancam hidupnya. Dan karena itu melalui malaikat Tuhan mengingatkan sang ibu Hagar. Jangan kau sedih, jangan kau susah. Tapi bimbinglah anak ini, sebab anak ini akan kubuat dia juga menjadi bangsa yang besar. Dari ungkapan ini kita bisa melihat bahwa setiap orang tua diberi tanggung jawab. Bimbinglah anak ini. Jadi tanggung jawab membimbing, tanggung jawab mendidik, tanggung jawab membesarkan ada di pundak orang tua. Tanpa sadar kadangkala kita menyerahkan tanggung jawab ini kepada Allah yang sesungguhnya Allah memberikannya kepada kita. Jadi kepada setiap orang tua diberikan tanggung jawab, bimbinglah anak ini dan semua anak di dalam persekutuan jemaat dan keluarga. Bimbing mereka seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bukan seturut apa yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan sebagai orang tua. Sekali lagi tanggung jawab membimbing itu di dalamnya terkandung bagaimana menata kehidupan bersama di dalam keluarga supaya anak merasa aman berada di rumah. Papa dan mama menjadi teman setiap saat selalu dikatakan. Pada satu pihak orang tua, papa mama berperan sebagai orang tua, dan sekarang ditambah papa mama berperan sebagai guru. Tetapi ada saat di mana papa dan mama juga berperan sebagai teman dan sahabat.
supaya anak-anak bisa mencurahkan isi hati dan perasaan mereka. Anak-anak bisa curhat kepada papa dan mama, kalau bisa bersedia menjadi teman yang rela mendengar keluhan dan isi hati dari anak. Apalagi di tengah situasi pandemik ini, ruang gerak anak terbatas. Tidak bisa berjumpa dengan teman di sekolah, di kampus, di tempat-tempat keramaian. Hanya bisa berjumpa dengan papa mama di rumah dan mungkin bisa curhat dengan teman melalui media sosial. Dan itu yang seringkali sulit kita lakukan. Jadi proses membimbing anak yang adalah tugas yang diberikan Allah kepada setiap orang tua yang diwakili oleh Hagar sang ibu, memang dimainkan paling kurang sekarang ini oleh tiga pihak sebetulnya. 3 pihak atau lebih yang bisa saya sebutkan: pihak orang tua di rumah, pihak sekolah, guru di sekolah, tetapi juga pihak para pelayan di gereja. Kalau di sekolah, anak diisi kemampuan otaknya, intelektualnya, walaupun ada proses pembinaan mentalnya juga, tetapi lebih banyak isi kepalanya yang diisi. Orang tua membentuk hidup supaya anak itu bisa belajar ilmu hidup dari rumah. Anak belajar tentang ilmu hidup di rumah. Papa mama mengasihi semuanya tanpa pandang bulu, gitu ya. Orang tua meneruskan cinta kasih Allah kepada semua anak yang diungkapkan melalui lagu itu. Yang anak belajar dari papa dan mama di rumah bahwa ternyata orang tua itu tidak memilih kasih bagi semua orang yang ada di dalam rumah. Papa mama mengasihi semua. Papa mama mewariskan ilmu hidup kepada anak-anak di rumah. Dan pihak gereja sesungguhnya, para pelayan, membentuk spiritualitas dan karakter. Orang tua juga membentuk karakter dan spiritualitas anak di rumah. Pembentukan itu melalui nasihat, teguran, pemberitaan, tetapi yang paling penting di sini juga adalah melalui teladan hidup. Di tengah situasi putus asa dan hilang harapan, seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan hidup dan masa depan anak. Seolah-olah Hagar tidak lagi punya jalan dan pilihan untuk menyelamatkan Ismail anak itu. Dan karena itu dia menangis dan sudah putus asa, dia membuang anaknya, dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi di sini dikatakan Allah membuka mata Hagar sehingga dia melihat ada sumber air yang bisa menghidupi, yang bisa menyegarkan dan membangkitkan lagi semangat. Kadangkala sebagai orang tua kita juga merasa kehilangan akal bagaimana membimbing anak-anak. Sudah hilang akal, sudah angkat tangan, seolah-olah sudah tidak sanggup lagi membimbing, mendidik dan membentuk karakter anak. Di tengah situasi itu, Tuhan membuka mata hati, mata iman kita untuk menemukan jalan bagaimana membimbing
anak-anak ini. Bagaimana menemukan jalan-jalan yang baik untuk menyediakan masa depan bagi anak-anak. Saya pikir situasi pandemik atau virus corona ini juga membuat kita menjadi bosan gitu ya pada satu pihak, tetapi seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk membenahi hidup, untuk membimbing anak-anak menapaki jalan hidupnya. Ternyata bacaan hari ini mengingatkan kita, tidak, selalu ada jalan. Ketika manusia merasa tak sanggup, ketika manusia merasa seolah-olah tidak ada jalan lagi, ternyata Tuhan membuka jalan bagi kita. Tuhan menyertai masa depan anak-anak. Dikatakan di dalam bacaan ini, Tuhan menyertai Ismail, Tuhan menyertai anak itu, Tuhan menyertai semua anak di tengah-tengah persekutuan Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih di setiap keluarga-keluarga kita. Tuhan menyertai semua anak. Sekali lagi, apapun latar belakangnya, dan Tuhan membentuk karakter anak. Tuhan menyiapkan masa depan yang baik kepada anak. Tentu melalui papa dan mama, seluruh persekutuan. Sebab kadangkala papa dan mama mendidik, tetapi lingkungan tidak terbiasa untuk memberi juga pendidikan. Dan ini kesalahan yang sering kali kita lakukan. Kita melihat anak melakukan kesalahan di luar rumah, tidak ada orang yang menegur. Dan ini kesalahan. Tuhan menyertai anak melalui peran seluruh warga gereja, pemerintah, orang tua, guru di sekolah, dan seluruh stakeholder di dalam masyarakat, termasuk di dalam gereja. Karena itu di hari Anak Nasional yang sudah diperingati tanggal 23 kemarin, gereja mengambil tema pemberitaan untuk minggu ini adalah peduli anak tanpa diskriminasi. Sekali lagi, kalau tema Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju, maka tema pemberitaan gereja di minggu ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional adalah peduli anak tanpa diskriminasi. Karena itu di akhir khotbah ini saya ingin mengajak jemaat, mari kita teruskan cinta kasih Allah kepada semua anak dengan menciptakan keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita sebagai tempat yang aman bagi semua anak, supaya anak mengalami bahwa di rumah itu ada rumput yang hijau, di rumah itu ada air yang tenang, sehingga anak tidak mencari rumput di luar rumah dan air di luar rumah. Sebab mungkin rumput dan air di luar rumah itu terlihat subur dan tenang, tetapi belum tentu. Sebab teman yang baik tidak selamanya mengantarkan anak kita ke jalan yang benar. Teman yang baik seringkali menjerumuskan anak di dalam kejahatan. Kita bisa tengok di rumah pembinaan, di lapas, banyak anak yang seringkali mengalami korban karena merasa tidak aman di rumah, tidak didengarkan, merasa terusir. Bukan seperti Ismail dan Hagar yang diusir dari rumah, tetapi situasi rumah yang tidak nyaman, yang selalu diwarnai dengan caci maki, sumpah serapah. Hal-hal itu yang membuat anak
tidak nyaman di rumah dan merasa terusir dari rumah. Mari kita bangun hidup bersama yang penuh dengan cinta kasih. Karena sekali lagi lagu di awal pemberitaan ini mengisyaratkan bahwa Yesus cinta semua anak tanpa memandang siapapun dia. Hitam, putih, keriting, lurus, semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.